Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11-1F Manajemen akan berbagi sedikit informasi mengenai wewenang, delegasi, dan desentralisasi. Sebelumnya perkenalkan diri masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Baihaqi. Dan saya Berlian Mutiara Maharani. Oke, kita langsung ke pokok pembahasannya. Yang pertama ada pengertian wewenang, kekuasaan, dan pengaruh. Wewenang atau authority adalah hak untuk melakukan sesuatu, untuk memerintah orang lain, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sehingga dapat disesuaikan dengan keinginan kita. Pengaruh adalah suatu transaksi sosial di mana seseorang digerakkan oleh orang lain untuk melakukan sesuatu kegiatan sesuai dengan harapan yang mempengaruhi. Selanjutnya ada sumber-sumber kekuasaan. Yang pertama ada expert power, yang kedua ada referent power, yang ketiga ada control power, yang keempat ada legitimate power, yang kelima ada coercitive power, yang keenam ada reward power. Selanjutnya pokok pembahasan yang kedua mengenai wewenang lini, staf, dan fungsional. Yang pertama ada wewenang lini atau line authority adalah wewenang di mana atasan melakukannya kepada bawahan secara langsung. Yang kedua ada wewenang staf atau staff authority adalah hak yang dimiliki oleh satuan-satuan staf untuk menyarankan, memberikan rekomendasi atau konsultasi kepada personalia ini. Dan yang ketiga adalah wewenang fungsional adalah hak yang didelegasikan kepada individu atau sebuah departemen untuk mengawasi proses praktik kebijakan atau masalah lain yang terkait dengan aktivitas yang dijalankan oleh orang lain di departemen lini. 3. Delegasi wewenang. Pengertian. Delegasi adalah proses memberikan wewenang kepada seseorang untuk membuat keputusan dan tindakan dalam situasi tertentu. Delegasi wewenang adalah proses di mana para manajer mengalokasikan wewenang ke bawah kepada orang-orang yang melapor kepadanya. 3. Tahap pendelegasian wewenang. Tahap pertama, manajer menetapkan tanggung jawab. Hal ini menimbulkan tanggung jawab sekaligus kewajiban orang lain untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Tahap kedua, manajer memberi wewenang untuk berbuat sesuatu, yaitu hak melakukan sesuatu dengan berbagai cara yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Tahap ketiga, manajer membuat sesuatu pertanggungjawaban dalam menerima tugas karyawan yang berkewajiban secara langsung pada manajer menyelesaikan tugas yang sudah disepakati. 3. Syarat pendelegasian dapat berjalan dengan efektif. Pendelegasian wewenang yang efektif adalah pemberian wewenang dan memperbolehkan orang lain untuk melakukan tugas mereka dengan cara-cara terbaik yang mungkin dilakukan. 3. Persyaratan. 1. Kesediaan manajer untuk memberikan kebebasan kepada karyawan untuk menyelesaikan tugas yang didelegasikan. 2. Komunikasi terbuka antara manajer dan karyawan. 3. Kemampuan manajer untuk menganalisis faktor-faktor seperti sasaran organisasi, persyaratan tugas, dan kemampuan karyawan. 4. Seni dalam delegasi. Penerimaan atau receptiveness. Sikap ini adalah menerima fakta bahwa sebagai manajer tidak mungkin bisa melakukannya. B. Memberikan hak kepada karyawan. Manajer yang mendelegasikan wewenang berkeinginan untuk melepaskan sebagian haknya untuk mengambil keputusan pada bawahan. C. Keinginan membiarkan orang lain berbuat salah. Manajer memang harus menjamin agar bawahan tidak berbuat kesalahan atas wewenang yang telah dilimpahkannya. D. Mempercayai bawahan. Tidak semua manajer menaruh kepercayaannya kepada bawahan, apalagi mereka yang sudah berpengalaman. Selanjutnya, pokok pembahasan yang kelima adalah sentralisasi dan desentralisasi. Penentuan derajat desentralisasi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu A. Filsafat manajemen organisasi, B. Ukuran dan tingkat pertumbuhan organisasi, C. Strategi dan lingkungan organisasi, D. Penyebaran geografis organisasi, E. Tersedianya peralatan pengawasan yang efektif, F. Kualitas manajer, G. Keanekaragaman produk dan jasa, H. Karakteristik organisasi lainnya. Demikian pembahasan mengenai wewenang, delegasi, dan desentralisasi. Terima kasih. See you on next video. Bye bye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.